Dan Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Dan saat itu Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. So, kalau di video sebelumnya kita udah bercerita gimana Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah dengan Khadijah. Nah, ini gue akan ceritakan fase dimana proses penobatan Nabi sebagai seorang Nabi atau proses nubuah. Karena setelah menikah dengan Khadijah, timbullah rasa keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berkholwah atau menyendiri, bertafakur, dan atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW memilih satu tempat yang kita tahu semuanya namanya adalah Gua Hiro. Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro di Jabal Nur. Beliau memilih tempat itu karena beberapa alasan. Di antaranya adalah ini jauh dari perkotaan, jauh dari hiruk pikuk kota Makkah saat itu. Kemudian yang kedua, posisi Gua Hiro itu tinggi dan menghadap ke Mekah atau ke Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad SAW selain bertafakur, beliau juga melihat menghadapi Ka'bah gitu. Indah banget pemandangannya. Nah, gimana sih proses penobatan atau turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, gua akan ceritakan di video ini. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi kalian yang sudah menonton video-video kita, yuk bagilah ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara, share video ini sebanyak-banyaknya. Dan langsung aja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Tepat 26 hari setelah Nabi Muhammad SAW berkholwah di Gunung Nur atau di Gua Hiro ini, dan tepatnya pada malam 27 Ramadan, tahu sebagian ulama ada yang berpendapat seperti Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rohiqul Maktum. Beliau mengatakan kalau wahyu turun pertama kali itu adalah pada malam 21 Ramadan atau pada 21 hari setelah beliau bertahannus atau ini tadi berkholwah, dan bertepatan pada 10 Agustus 610 Masehi. Usia Nabi tatkala itu adalah 40 tahun 6 bulan kalau kalender Hijriyah dan 39 tahun 3 bulan kalau kalender Masehi. Terlebih yang kita ketahui, banyak yang orang pahami, yaitu 27 Ramadan. Nah, tepat pada malam hari itu, Nabi sudah bertafakur selama 20 hari lebih ya. Tiba-tiba, itu malam jam 3 mungkin menjelang subuh, datanglah seorang laki-laki dengan baju putih bersih sampai ke depan goa, ke depan gunung. Nabi yang melihat hal ini kaget. Kok tiba-tiba ada orang datang, nggak ada jejak gitu kan. Ini di gunung Nabi sendirian gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang, bajunya masih bersih, putih gitu kan. Ini nggak ada tanda-tanda orang habis capek naik gunung gitu. Lo kalau yang pernah naik gunung, lo tau naik gunung pasti tahu gimana capeknya naik mendaki ke atas kan. Pasti sampai atas sudah ngos-ngosan gitu. Nah, tapi ini orang ini enggak gitu. Orang ini enggak capek sama sekali. Bahkan dia sampai ke atas bajunya masih bagus, putih, bersih. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dia lakukan ke Nabi? Orang ini datang, memegang Nabi dan memeluk Nabi dengan sangat erat. Dia bilang, bacalah. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, ditakdirkan saat itu adalah seorang yang ummi, nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Apa hikmahnya? Nanti kita akan bacakan hikmahnya ya. Nah, Nabi menjawab ke orang ini, "Ma'a Nabi Qori, aku tidak bisa membaca." Terus orang ini nggak jawab lagi, terus tetap memeluk Nabi dengan erat, ngomong lagi, bacalah, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan lagi, aku tidak bisa membaca. Ma'a Nabi Qori, kata Nabi. Yang ketiga kalinya orang ini sampaikan lagi, bacalah wahai Muhammad. Baru Nabi Muhammad SAW menanyakan, apa yang akan aku baca? Baru Jibril sampaikan wahyu pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, pada hari itu turunlah wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, menandakan kalau Nabi kita sudah diangkat sebagai Nabi. Namun belum turun perintah untuk berdakwah. Ya. Nah,
Sampai di situ, setelah itu orang ini tadi setelah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad memeluknya, terus nyuruh Nabi untuk membaca, tiba-tiba aja orang ini hilang. Dan Nabi dalam posisi ini sangat-sangat kaget dan takut. Cuy, bayangin cuy, tiba-tiba nih Nabi lagi asik-asik 20 hari menyendiri, bertafakur dalam gua itu dengan tenang, ngeliatin Ka'bah, kota Mekah gitu kan dari jauh. Tiba-tiba subuh menjelang subuh ada orang datang, baju putih bersih gitu kan, bahkan dalam hadis Sahih Bukhari tersebut disebutkan kalau beliau memegang kotaknya itu di dalamnya adalah Al-Quran. Nah, megang bawa kotak, dalamnya ada kitab, duduk depan kita, megang kita dengan erat, baca. Coba, siapa yang gak gemeteran kayak gitu kan? Dan setelah disuruh baca, orang ini hilang gitu, hilang. Wah, Nabi Muhammad SAW dengan ketakutan, beliau ambil berkasnya atau perlengkapan Nabi yang Nabi bawa selama di Gua Hiro, diambil sama Nabi, dan beliau bergegas turun ke bawah, pengen pulang, pengen ke rumah istrinya gitu kan. Nah, sampai di bawah, masih di bawah nih, waktu udah mau terang ya, udah mau subuh gitu kan. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendengar dari atas langit suara, yaitu suara Jibril tadi. Dan Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Dan saat itu Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Langsung bentuk aslinya Jibril, wujud aslinya ya. Malaikat dengan sayap yang besar gitu. Emang beneran Nabi Muhammad lihat Jibril? Ada dalilnya, Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Bahkan Nabi Muhammad SAW akan melihat Jibril lagi dalam bentuk aslinya, bentuk beliau sebagai malaikat. Itu nanti ketika Nabi Mi'raj ke atas. Kalau nanti kita akan bahas sejarah kejadian Isra Mi'raj. Isra itu malam Nabi Muhammad perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis Nabi Mi'raj ke atas. Nah, pada hari itu Nabi juga akan melihat bentuk Jibril yang asli ketika di mana? Di Sidratul Muntaha. Jelas dalam surat An-Najm Allah sebutkan hal ini gitu kan. Jadi kalau emang sukar atau sungkar untuk mempercayai ini, ya udah yakini aja gitu, karena ini yang disampaikan oleh Allah, ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi imani gitu kan. Nah, setelah mendapatkan wahyu ini, Nabi pulang, kemudian beliau bergegas pulang ke rumah istrinya, dan sampai ke rumah, masuk ke dalam rumah, Nabi ketakutan. Nabi ketakutan, menggetar. Beliau bahkan minta ke istrinya, Khadijah, bilang, selimuti aku. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, tanpa tanya, langsung menyelimuti. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW tenang, barulah Nabi cerita. Baru Khadijah jawab, tanya gitu. Kalau seharusnya seperti itu adab seorang istri ya. Nah, baru Nabi ceritakan kejadiannya. Aku menjumpai hal seperti ini. Apakah ada apa denganku, kata Nabi. Baru Khadijah ngomong gitu kan, engkau tidak mungkin melakukan atau terjadi hal buruk kepadamu, sedangkan engkau adalah orang yang baik, orang yang dipercaya di kota Mekah. Nggak mungkin kau kalau kerasukan jin, nggak mungkin orang sebaik engkau Muhammad kerasukan jin, kata Khadijah kan. Akhirnya ya udah, ayo kita ke saudaraku, mungkin dia tahu. Yang dimaksud oleh Khadijah adalah Waraqah bin Naufal. Kemudian datanglah Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW ke rumah Waraqah bin Naufal. Dan Khadijah langsung bertanya ke pamannya gitu kan. Wahai pamanku, lihatlah apa yang terjadi pada anak saudaramu ini. Maksudnya kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Dan Waraqah bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi padamu? Nabi Muhammad yang kondisi saat itu masih ketakutan. Ya, masih ketakutan karena posisinya malamnya mendapatkan wahyu, kejadian, terus subuh pulang ke rumahnya, dan hari itu juga, pagi itu juga langsung ke rumah Waraqah. Jadi Nabi Muhammad SAW ceritakan masih dalam kondisi ketakutan gitu kan. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW secara detail semuanya apa yang terjadi. Kemudian Waraqah kaget gitu. Allahu Akbar, dia teriak gitu. Itu adalah namus yang Allah kirim kepada Musa. Maksudnya adalah Jibril.
Karena memang Jibril lah yang dari dulu menyampaikan wahyu kepada para nabi. Itu adalah namus yang Allah kirimkan kepada Musa. Dan Waraqah melanjutkan, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, dan kalau nanti aku sehat dan masih hidup, aku akan mengimani engkau saat engkau diusir oleh wargamu. Nabi kaget kan? Hah? Aku akan diusir? Waraqah lanjutkan lagi, sesungguhnya tidak ada seorang pun sepertimu yang mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah untuk berdakwah, yang tidak akan diusir oleh kaumnya. Jadi Waraqah pun tahu. Jadi di sini dia sudah mengimani Nabi dan dia pun tahu kalau Nabi akan diperangi oleh kaumnya. Dia mengimani dan dia mengikrarkan kalau dia akan membantu Nabi Muhammad SAW nanti. Namun tak lama kemudian Waraqah pun meninggal. Jadi Waraqah ini meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu selanjutnya gitu. Nah, emang wahyu terputus gitu? Iya, ada masa namanya fatrah. Setelah wahyu pertama ini ada masa senggang gitu, sekitar berapa lama yang mana para ulama pun berbeda pendapat gitu. Jadi setelah wahyu pertama tidak turun wahyu berapa lama gitu, sekitar bulanan, bahkan ada ulama yang berpendapat sekitar tahunan gitu. Ada yang ulama berpendapat 1 tahun, ada yang bilang bahkan sampai 2,5 tahun. Cuman yang banyak, yang bahkan gua pelajari gitu, gue yakinin itu sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan itu nggak turun wahyu apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai sedih gitu kan. Sedih, ini ada apa ini? Kok nggak ada info lagi gitu kan? Setelah kejadian yang mengejutkan, bikin Nabi Muhammad SAW shock, terus nggak ada apa-apa lagi gitu. Bahkan Nabi sering datang ke padang pasir yang habis turun dari Gua Hiro, turun ke bawah itu kan padang pasir tuh. Bahkan Nabi sering datang ke situ, nungguin, mengharap gitu. Kenapa ini? Nah, di antara faedah fatrah ini tadi, di antara faedahnya itu adalah yang pertama menghilangkan rasa takut. Jadi Nabi dikasih spare waktu dulu biar nggak takut gitu sama Allah. Karena takut banget gitu Nabi waktu itu kan, pertama kali dapat wahyu. Jadi dikasih spare, kasih nafas gitu kan. Kemudian yang kedua, biar Nabi itu mengharap. Jadi mengharap nih apa nih selanjutnya gitu kan. Barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Nah, setelah surat Al-Mudassir ini turun, baru nih bertubi-tubi wahyu turun sama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya nanti kita akan lanjutkan, gua akan lanjutkan ke cerita perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Banyak wahyu turun setelah kejadian ini. Nah, jadi begitulah kisah penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam langsung kepada beliau. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut kalian cerita ini bagus dan layak untuk kalian sebarkan ke keluarga-keluarga, silahkan share ke grup WA keluarga kalian. Oke? Dan kasih tahu ke keluarga kita. Oh, ternyata begini toh proses wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe lah. Oke? Ya, kita akan lanjut ke kisah selanjutnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi jangan lupa subscribe video ini, channel ini. Oke? Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا